Suara Hati, renungan hari ini, Jumat Agung, 18 April 2025. Topik, mengenang penderitaan Tuhan Yesus. Jangan lupa saudaraku, untuk membagikan renungan ini kepada orang lain, agar mereka juga mendapatkan kekuatan rohani di dalam Tuhan. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan kita. Nas renungan hari ini, Yohanes 19 ayat 16 dan 17. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani, Golgota. Sepanjang malam Yesus menahan kesakitan, ia menghabiskan pagi hari di aula Kayafas. Kemudian dengan tergesa-gesa diberangkatkan dari hadapan Kayafas kepada Pilatus, dan dari hadapan Pilatus kepada Herodes, dan dari hadapan Herodes kembali lagi kepada Pilatus. Sambil menahan kesakitan dengan sedikit sisa kekuatannya, namun dia tidak diizinkan menerima sebentar untuk istirahat. Mereka menginginkan darah Tuhan Yesus terus mengalir dari tubuhnya. Kemudian dibawa untuk keluar, menelusuri jalan salib dengan beban di pundak kayu salib. Tidak cukup hanya di situ, sambil berjalan terseret-seret, dia terus dicambuk, diarak bagaikan pesakitan atau penjahat. Betapa sadisnya dan sungguh sebuah proses yang menyedihkan. Pantas saja putri-putri Salem menangis. Jiwaku, menangislah engkau juga. Saudaraku, apa yang dapat kita pelajari di sini, ketika kita membayangkan Tuhan kita yang mulia digiring bagaikan pesakitan? Tidakkah kita menangkap kebenaran yang ditunjukkan dalam bayang-bayang melalui kambing jantan bagi Azazel itu? Imamat 16 ayat 8. Bukankah si imam besar telah membawa kambing jantan bagi Azazel itu dan meletakkan tangannya di atas kepala kambing itu, mengakui dosa-dosa umat supaya dosa-dosa tersebut dapat ditimpakan ke atas kambing itu dan tidak lagi berada pada umat? Kemudian kambing itu dibawa pergi oleh seseorang yang sudah siap sedia ke padang gurun. Imamat 16 ayat 21. Dan dia bawa pergi dosa umat, sehingga jika dosa-dosa tersebut dicari, dosa-dosa tersebut tidak dapat ditemukan. Sekarang kita melihat Tuhan Yesus dibawa ke hadapan imam-imam dan penguasa-penguasa yang menyatakan dia bersalah. Allah sendiri mengaitkan dosa-dosa kita kepadanya. Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Yesaya 53 ayat 6. Kenyataannya, dia dibuat menjadi dosa bagi kita. 2 Korintus 5 ayat 21. Dan sebagai pengganti atas kesalahan kita, dia menjadi penanggung dosa kita di atas bahunya yang lecet itu karena memikul kayu salib dan di seluruh tubuhnya terbeban salib. Kita melihat kambing jantan bagi Azazel yang agung itu dibawa pergi oleh staf pengadilan yang bertugas. Saudaraku yang terkasih, dapatkah kita merasa sebuah keyakinan bahwa ia telah membawa pergi dosa-dosa kita? Ketika kita melihat salib di atas pundaknya, apakah salib itu mewakili dosa kita? Ada satu cara kita dapat menentukan apakah ia telah membawa dosa kita atau tidak. Yaitu sudahkah kita meletakkan tangan kita di atas sambil mengaku dosa kita, dan percaya di dalam ada pengampunan di dalamnya? Penyerahan diri kepada Tuhan, yang telah tersalib itu, dia kerjakan hanya untuk dosa-dosa kita agar hidup kita terselamatkan dari hukuman dosa. Maka pekerjaan Tuhan itu, sekarang dosa kita tidak lagi terletak pada pundak kita, dan telah tertransfer di pundak Tuhan dan ditimpakan kepada Kristus menjadi berkat bagi kita, dan ia menanggung pada bahunya beban yang lebih berat daripada salib itu sendiri. Betapa mulia Engkau Tuhanku Yesus, apalah yang dapat kami perbuat untuk membalas kebaikan-Mu itu? Terpujilah Engkau ya Tuhan kami Yesus Kristus. Saudaraku, janganlah gambaran ini lenyap dari hadapan kita.
Karena kita sudah mendapatkan sukacita di dalam keselamatan kita sendiri, dan memuja Sang Penebus yang pengasih yaitu Yesus Kristus Tuhan. Amin. Topik doa kita hari ini yaitu kepada sesama, mereka yang sakit stroke. Salam Paskah, Tuhan Yesus memberkati kita. Bapa yang mengutus anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan umat manusia. Dialah Kristus sebagai manusia yang menyerahkan dirinya untuk tebusan dosa kita. Betapa besar kasih-Nya untuk kita. Dia rela mati, disalibkan, disiksa, dihina, menderita, berlumuran darah. Lihatlah Dia dengan kesabarannya dan kesengsaraannya di atas kayu salib, karena kita berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Yesus Tuhan, Engkaulah Mesias